Bagaimana jika memaafkan terlalu dilebih-lebihkan? Karena dari sisi spiritual, memaafkan adalah cara kita terjebak secara spiritual. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator of Tracer, masuk praktisi Neurolinguistic Programming, serta channeler dari Ezra yang akan menemani kita dalam sesi meditasi maupun teori serta Q&A malam ini. Seperti yang kita sudah bersama, banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang terjebak di sebuah kondisi aku hanya akan bahagia setelah si A meminta maaf ke diriku. Yang ini saya alami ketika pantai bisnis saya tidak bertanggung jawab akan perjanjian kerjasama yang kita buat, yang menyebabkan saya mengalami sebuah kondisi depresi karena saya menunggu dia meminta maaf. Namun ada sebuah kejadian lagi lanjutan setelah itu, karena vibrasi yang saya pancarkan ketika saya menunggu orang lain untuk meminta maaf pada saya. Vibrasi saya secara vibrasi saya rendah, dan seperti yang kita sudah bersama, secara energi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Nah, karena teman-teman datang ke sini sudah menyadari rahasia kehidupan ini ada 3 menurut Tesla: energi, vibrasi, dan frekuensi. Saat kita mengetahui rahasia itu, memahami apa itu energi, memahami apa itu frekuensi, dan memahami apa itu vibrasi, Anda akan lebih memahami dan bersenang-senang, atau lebih tepatnya berselancar di kehidupan ini, yang ini akan kita bahas nanti di akhir bulan. Karena begitu banyak orang-orang yang sedang menghubungi saya, yang mereka mengatakan bahwa saya sedang merasa diserang secara energi, dan ketika ini tidak 1-2 tapi banyak, akhirnya bagaimana kalau saya buat sebuah step by step pragmatic action, beginner friendly, mudah bagi para pemula, namun efektif ketika mereka merasa diserang secara energi. Karena cuma 3 tadi, yaitu untuk mengetahui rahasia asiknya kehidupan ini, apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, ketika Anda mengetahui apa itu vibrasi, frekuensi, serta energi, Anda akan lebih mudah untuk mengarungi, bermain. Mungkin pernah lihat Kung Fu Panda ya, ketika dia diserang sebuah bola api gitu, dia membayangkan seperti embun yang jatuh dari daun, bulatannya itu bagaimana tidak hancur ketika menyentuh tangannya. Begitu juga serangan bola api dari musuh itu dipegang, diputar, kemudian dibalikan lagi. Nah, begitu juga sebenarnya dengan energi. Jadi, sudahkah Anda menjadi bulu yang lembut untuk menerima apapun serangan yang diberikan kepada Anda, untuk dikembalikan lagi kepada semesta, sehingga semesta akan menetralisirnya buat Anda. Nah, begitu juga dengan energi memaafkan sebenarnya. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Ketika orang sedang bergerak dari itu tadi, aku hanya akan bahagia setelah orang lain meminta maaf kepadaku, yang terjadi adalah kita akan menunda diri kita untuk mengekspresikan potensi. Karena kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Dan yang perlu kita sadari, jadi gini, tolong disadari, Yesus pernah mengatakan, karena saya dulu SD-nya Katolik, sebelum saya masuk ke pondok pesantren, itu yang saya ingat banget ketika guru saya bercerita mengenai kisah Yesus. Karena saya suka sekali cara pandang Yesus yang pernah mengatakan, tolong maafkan mereka karena mereka sedang tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Nah, begitu juga mungkin dengan orang-orang yang sedang menyakiti Anda, dan mereka melakukan sesuatu kepada Anda, dan Anda menunggu minta maaf dari mereka, sedangkan mereka lupa mereka pernah melakukan itu kepada Anda. Mereka lagi ngopi, mereka lagi bersenang-senang di pinggir pantai, sambil minum kelapa muda, sedangkan Anda membayangkan, gila nih orang jahat banget ya kepada diriku. Sedangkan yang kita tunggu permintaan maafnya, mereka lagi asik bersenang-senang gitu ya. Jadi nggak apa karena itu adalah proses perjalanan kita, dan sekali lagi karena Anda sudah terpanggil untuk bersenang-senang di acara malam ini, artinya Anda menyadari bahwa meminta maaf dari menunggu orang lain meminta maaf kepada kita, itu adalah sebuah spiritual reason ya, jebakan spiritual yang kita ciptakan sendiri, sehingga energi kita contracted, yang menyebabkan Anda tidak bisa kembali menjadi infinite being. Anda agak susah mengakses akasik record Anda. Anda agak susah untuk membuka perpustakaan akasik Anda untuk melihat sudah sejauh mana
atau apa yang perlu kita lakukan. Anda nggak bisa mendownload datanya seperti Neo dari The Matrix, mendownload data informasi ilham dari Akashic Record-nya, kalau kita masih bergerak dari diri kita yang terbatas, yang finite. Karena orang-orang yang masih punya dendam, karena dendam itu kita yang minum racun dan berharap orang lain yang sakit, kita akan selalu berfungsi dari label siapa diri kita. Yang mana ketika kita bergerak, kehidupan ini penuh dengan label yang kita miliki, kita akan bergerak dari terburu-buru. Ini yang perlu kita sadari. Ada penelitian terakhir dari neuroscientist yang mengatakan bahwa ketika kita terburu-buru, semua sel di dalam tubuh kita itu akan bergerak dari bertahan hidup. Kita tidak bisa menikmati proses langkah yang kita ambil. Ketika kita mandi, kita buru-buru. Ketika kita makan, kita buru-buru. Dan menariknya dari Ayurveda, karena saya senang lagi mendalami Ayurveda sebagai praktisi, mulai dari ini untuk teman-teman yang ingin melangsing. Nah, ini cara pandang saya. Jadi kalau Anda ada waktu pagi-pagi, bangun pagi langsung lakukan yang pertama kali, scraping your tongue. Sikat lidah Anda, karena ada aman namanya. Aman itu racun-racun yang berupa lilin yang menutupi lidah kita, sehingga ketika kita membersihkannya setiap pagi, ini yang saya kan dulu, jadi besok itu saya akan puasa 36 hari ala biksu, karena ada sensasi euforia yang saya rasakan ketika saya mencapai angka 30, 32, jam ke 30, jam 32 itu saya bisa mendownload begitu banyak informasi karena vibrasi saya high vibration dan saya tidak butuh apa-apa. Itu kenapa ini dinamakan puasa ala biksu. Dan kita mungkin Anda pernah lihat biksu itu begitu damai dan sebagainya, dan dia karena kedamaian itu identik dengan tidak lagi menginginkan apa-apa, namun di saat yang bersamaan siap menerima semuanya. Itu yang saya persif adalah salah satunya diikuti dengan puasa itu, yang di saya mampunya baru 36 jam. Dan ini bukan artinya saya meminta Anda untuk melakukan hal yang sama, enggak, tapi karena itu tadi, ketika kita mengurangi apa yang kita konsumsi, kita mengistirahatkan organ kita akan lebih mudah untuk menurut begitu banyak informasi, kebijaksanaan dari universe, dari Akashic Record kita. Itu versi saya. Dan ini sesuai dengan Sir Arthur Conan Doyle yang menulis buku Sherlock Holmes. Jadi di salah satu bukunya, saya lupa judulnya yang mana, Sherlock Holmes itu detektif yang terkenal itu, dia terkenal tidak suka makan. Kenapa? Karena ketika dia memecahkan sebuah permasalahan, itu membutuhkan dua otak kepala dan otak perut. Jadi ketika otak perutnya tidak bekerja keras karena mengunyah makanan, dia lebih cepat untuk mendapatkan penyelesaian dalam menyelesaikan kasusnya. Sebenarnya itu adalah cara Arthur Conan Doyle ketika membuat buku, mengarang buku si Sherlock Holmes itu, dia juga melakukan teknik fasting tersebut. Oke. Sebelum saya kemana-mana ceritanya, karena malam ini kita akan membahas mengenai memaafkan, lebih fokusnya kepada menunggu orang lain untuk meminta maaf kepada kita atas perlakuan mereka kepada kita. Mungkin lebih enak kalau kita mulai dari sisi meditasi, nanti akan sedikit teori, dan diikuti oleh, sudah mulai download ya? Dan akan diikuti dengan tanya jawab. Oke. Seperti yang kita sudah bahas di depan tadi, jadi saat kita meminta, misalnya Anda seorang teman, atau seorang fasilitator, atau seorang coach yang mempunyai klien sedang mengalami sebuah kondisi yang dia merasa dikhianati, merasa dicurangi, dan dia merasa marah, dan kemudian Anda dengan niatan membantu, dan Anda mengatakan, udah maafin aja, sebenarnya kita sedang mengabuse klien kita. Sebenarnya kita sedang menyakiti teman kita. Niat kita baik, ngapain sih buang-buang waktu untuk dendam sama orang lain? Tapi ketika kita mengatakan, udah maafin aja apa yang sedang mereka lakukan, tindakan mereka kepadamu, itu sebenarnya kita sedang mengabuse dia. Nah, ini yang sedang pendekatan spiritual yang berada di luar sana sedang kebanyakan melakukan ini, yang dikenal dengan istilah spiritual bypass. Jadi saya tidak menyarankan, karena ketika ada orang yang sedang merasa sakit hati akibat perlakuan orang lain, dan tiba-tiba kita langsung
meminta dia untuk melakukan itu, ditambah quote-quote yang mungkin kita pernah dengar, ataupun bagaimana apa namanya lingkungan sosial ini sedang berfungsi, akhirnya dia akan merasa tidak enak. Akhirnya dia memaksakan diri dia untuk memaafkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan semakin jauh dengan dirinya sendiri. Karena ketika dia sedang marah, saran yang paling oke menurut saya adalah minta dia untuk udah terima dulu sensasi rasa marah tadi, karena your emotion is valid but your action is not. Jadi ketika dia mengizinkan rasa emosi, rasa marah, rasa sakit hati itu muncul, nanti dia akan lebih cepat untuk mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Karena memaafkan. Nah, ini menariknya ya. Saat Anda menyadari bahwa apapun yang orang lain lakukan kepada Anda, yang sedang memfasilitasi Anda untuk naik ke level yang berikutnya, Anda malah berterima kasih akan tingkah laku dan perilaku dan penghakiman dan tindakan yang sedang mereka lakukan atau apapun yang mereka sedang serang ke Anda. Ini yang saya alami ketika saya ditipu oleh partner bisnis saya depresi, tidak menghasilkan apa-apa, dan gratitude-nya Ezra saat itu mungkin hadir di kehidupan saya, karena sudah hampir di ujung jurang itu, dikit lagi hilang saya. Tapi saya kemudian menyadari bahwa, tunggu dulu, bagaimana jika kehadiran orang ini menyakiti diri saya, membuat saya seperti orang bodoh, malah memfasilitasi saya untuk menyadari bahwa, ini ya efeknya kalau saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, orang-orang akan sering memanfaatkan saya. Dan sekali lagi, orang tidak akan memanfaatkan kita kalau kita tidak punya potensi. Oleh karena itu, kedatangan orang-orang yang sedang memanfaatkan Anda, tolong saya thank you. Karena mereka memfasilitasi kita untuk naik ke level yang berikutnya, di mana ada kasih record kita di setiap level, dan bagaimana jika perjalanan kita di level berikutnya, setelah di level sebelumnya, kita merasa kita tidak layak karena tidak punya potensi, dan akhirnya selalu percaya kepada orang lain, di level yang berikutnya, kita akan semakin percaya dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah menyadari, aku di levelku yang dulu, Rahmat yang dulu, 5 tahun yang lalu, ya aku dikerjain sama orang. Dan itu nggak apa-apa juga, karena dari kejadian itulah aku menyadari, bagaimana jika saat ini, sekarang, dimulai dari detik ini, aku semakin dekat dan sayang ke diriku sendiri, kira-kira apa yang akan bermunculan. Dan akhirnya orang-orang yang memanfaatkan saya diganti dengan orang-orang yang co-create. Apa nih yang kita bisa create bareng-bareng. Jadi pembicaraannya bukan lagi, aku kurang, aku tidak punya potensi, tolong dong, aku kasih uang, kamu bikin proyeknya yang mau aku, gitu. Sekarang, bagaimana jika investasinya ke diriku sendiri? Apa nih yang bisa aku gali? Apa yang menyenangkan buat diriku? Karena Anda tidak akan bisa mengubah sebuah kehidupan dari tidak suka dengan apapun yang sedang Anda alami. Begitu juga kebanyakan orang ketika mengatakan bahwa aku ingin memaafkan orang, aku hanya akan bahagia ketika orang tersebut meminta maaf kepadaku. Yang terjadi adalah Anda sedang ingin mengontrol sebuah kondisi yang jelas-jelas tidak Anda bisa kontrol. Karena orang lain nggak akan pernah bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita bagaimana mengisi kehidupan ini. Disakiti sama orang daripada, oke, ini menarik. Ada sebuah kesadaran yang baru muncul. Segera berikan ke diri Anda sendiri apa yang sedang Anda minta dari orang lain. Coba Anda cek energinya. Ini enak banget energinya. Apa sih yang sebenarnya Anda sedang butuhkan dari orang lain? Yuk berikan sendiri. Yang pertama cepat, dan yang kedua adalah Anda tidak lagi fokus kepada orang lain. Anda hanya fokus ke dalam diri Anda dan menyadari bahwa untuk mengubah kondisi yang ada di luar, cara termudahnya adalah ubah dulu kondisi apa yang ada di dalam. Apa nih yang sedang Anda butuhkan dari orang lain yang Anda bisa berikan ke diri sendiri? Ketika kita sedang ingin orang lain meminta maaf pada kita, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dari orang lain? Penerimaan dan cinta, kan? Kalau Anda tarik akarnya, ketemu sarinya gitu ya. Ketemu sarinya itu Anda akan menemukan sebenarnya kenapa sih kita ingin orang lain meminta maaf pada kita, adalah cinta dan penerimaan. Bagaimana jika karena orang yang mungkin menyakiti kita nggak ngeh kalau kita tersakiti, atau meminta maaf itu adalah bukan realita mereka, kelamaan kita nunggu, akhirnya fokus kita ke sana, sedangkan waktu kita diciptakan di kehidupan ini menurut Steve Jobs, pendiri Apple, kan cuma sebentar. Bagaimana jika diisi dengan berkarya? Tapi kalau kita masih nungguin orang lain meminta maaf pada kita, habis dong waktu kita di sana.
Apa yang sedang Anda minta dari orang lain, yang Anda tunggu permintaan maafnya, coba berikan ke diri sendiri. Aku adalah cinta dan penerimaan. Aku adalah cinta dan penerimaan. Terima kasih rasa atau sensasi emosi yang aku sebel dengan orang ini karena telah menyakitiku. Terima kasih rahmat yang sedang sebel, kamu sudah hadir. Kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Setelah kita mengakses feminim energi kita akan lebih mudah untuk mengakses our masculine energi. Karena kadang kita tidak tahu apa yang kita ingin lakukan di kehidupan ini bisa jadi karena kita masih menunggu orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ini juga orang-orang spiritual banyak terjebaknya di sini. Yaitu mereka merasa sudah spesial, belajar-belajar hal-hal yang sifatnya kesadaran, mereka merasa spesial dan ingin semesta ini memilih mereka. Mohon maaf, kehidupan itu hanya berlaku untuk membuat orang-orang berkembang hanya kepada orang-orang yang memilih. Jadi berhenti merasa spesial dan menunggu untuk terpilih. Saran saya selalu memilih, selalu ambil action, selalu mengambil keputusan untuk mengekspresikan potensi Anda dari waktu ke waktu. Karena kalau Anda merasa spesial dan menunggu kehidupan ini untuk memilih Anda, ya waktunya habis untuk menunggu. Itu kenapa banyak orang yang merasa sudah main energi, merasa sudah banyak beribadah, kehidupannya tidak berubah. Saya tanya, action apa nih yang sudah kamu ambil, yang menyenangkan buatmu, yang mudah dan menyenangkan buatmu? Ya nggak ada lah Pak, karena saya sudah melakukan apa yang modalitas yang saya sudah pelajari. Dari menurut agama saya seperti dan seperti itu. Coba dipelajari lagi sisi agamanya, karena menurut saya apapun agama kita itu pasti ada masculine energinya, pasti ada actionnya. Setelah kita melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual, yaitu feminim energinya sudah dilakukan, perlu dilakukan yang namanya action, yaitu masculine energi. Namun memang yang membedakan kalau kita sudah bergerak dari feminim energi, action yang kita lakukan adalah inspired action, bersenang-senang. Nah, kembali juga mengenai memaafkan ini, ada sebuah kondisi yang bernama spiritual bypass, karena dia merasa tidak enak, dia takut ketika dia masih merasa punya rasa dendam, merasa marah, dan norma di kehidupan ini adalah harus memaafkan. Akhirnya dia memaksakan diri dia untuk memaafkan orang lain, padahal sensasi sensasi dalam dirinya mengenai rasa sebel terhadap orang yang sedang menyakitinya itu belum selesai. Itu kenapa banyak orang menggunakan obat-obatan, minum-minuman keras, sebagainya untuk menam, untuk membuat mati rasa sakit itu, karena dia ingin diterima oleh realitanya. Nggak boleh begitu lah, kamu jadi orang harus memaafkan orang lain. Itu menurut saya udah orang yang ngomong itu sok tahu, tidak selain sok tahu adalah tidak menghargai perjalanan karma dari orang yang sedang tersakiti ini. Bagaimana jika dia perlu? Karena gini, ada sebuah cara pandang spiritual bypass dari modalitas-modalitas yang di luar sana yang itu saya minta Anda untuk selalu aware. Bukan kompetisi, bukan komparasi, melainkan kok cara ini berat di saya. Itu ada sebuah cara pandang feeling better. Jadi sebenarnya kalau kita merasakan sebuah sensasi dan memaksakan diri kita untuk nggak boleh merasa ini, aku harus fokus kepada high vibration gitu ya. Yang ini akan meledak di saat yang kurang tepat karena dia akan akan menjadi bom waktu. Oleh karena itu saran saya bukan feeling better, tapi feeling deeper malah. Jadi tolong hadir, duduk bersama dengan sensasi yang sedang Anda alami. Anda sedang marah, yuk duduk bareng sama dia. Menariknya, cengkeraman dari rasa marah itu akan lebih melemah dan kadang Anda nggak perlu melakukan sebuah action apapun. Anda cuma duduk bersama dia. Anda akan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Seperti cerita saya ada penemuan neuroscience yang mengatakan bahwa ketika orang terburu-buru, sel-sel di tubuh mereka itu fokusnya kepada bertahan hidup. Ketika mereka bertahan hidup, ketika kita makan dan kondisi tubuh kita atau sel-sel dalam tubuh kita sedang fokusnya bertahan hidup, nggak ada waktu kita untuk mengunyah makanan. Itu kenapa banyak orang sakit ketika level stres mereka tinggi, karena selnya sedang bertahan hidup,
Akhirnya organ-organ dalam tubuhnya mengatakan ini nggak ada waktu untuk mengunyah makanan. Kita harus bertahan hidup. Oleh karena itu, jangan dicerna makanan. Dan akhirnya jadilah penyakit. Nah, ini akan terjadi juga untuk orang-orang yang masih menunggu orang lain untuk meminta maaf pada mereka. Karena energinya adalah bertahan hidup. Aku hanya akan bahagia ketika orang tersebut meminta maaf kepadaku. Dan yang perlu kita sadari sama-sama adalah um, bagaimana jika ada cara yang lebih mudah, yaitu naikkan level Anda ke yang berikutnya. Caranya bagaimana? Tanya, apa kontribusi dari orang yang sedang menyakitiku ini? Bagaimana jika ini adalah bukan sebuah hal yang perlu ada proses memaafkannya? Bagaimana jika ada yang benar dari? Karena begini, ketika kita menunggu orang lain untuk meminta maaf kepada kita, ada asumsi, ada lapisan asumsi kan di sana. Seperti apa yang sedang mereka lakukan kepada saya adalah sebuah hal yang salah. Karena Anda tertarik dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dan energi, Anda menyadari bagaimana jika nggak ada salah dan benar? Bagaimana jika ada sesuatu di sini yang sedang memfasilitasiku untuk naik ke level yang berikutnya? Ini yang biasanya saya tanyakan ke dalam diri saya. Ini kalau kalau cocok pertimbangan, tapi kalau enggak jangan ya. Ketika terjadi sesuatu ke saya yang menurut pandangan realita ini adalah sebuah hal yang tidak nyaman gitu ya. Biasanya kalau orang lain udah pada heboh, kok orang tuh begitu ya malu ya gitu. Kemudian saya tanya ke dalam diri saya, pertanyaan apa sih yang saya sampaikan kepada semesta? Sehingga semesta membuat kejadian ini ke diri saya. Seperti kejadian saya telat bangun, padahal udah nginep hotelnya di dekat sama bandara, flight pagi, saya telat bangun, kemudian mau ngantri masuk ke bandara itu, antrian bagasi itu padat banget, eh, partner saya yang sudah ada di lokasi bilang, waduh kayaknya bakal telat nih apa aku reschedule sama klien yang ada di sini ya. Tapi menurut saya ada sesuatu di sini yang menarik gitu. Apa sih sebenarnya yang saya tanyakan ke semesta sehingga kejadian ini terjadi? Karena tidak ada satupun yang saya alami, melainkan saya yang menciptakan akibat saya kemarin nanya kepada semesta. Ternyata yang saya tanyakan kepada semesta, tolong semesta ajarin saya untuk lebih elegan dalam receiving. Akhirnya dalam antrian yang panjang itu saya tanya, apa yang saya belum terima di sini? Yang tadinya level stres tinggi, ingin buru-buru, ingin marah-marah, dan sebagainya. Akhirnya saya lebih tenang dan menyadari bahwa aku nggak bisa mengontrol kondisi ini. Yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku meresponnya. Nah, setelah saya bergerak dari receiving, mata saya ke kanan, ternyata jalan yang biasa dipakai untuk pramugara untuk masuk itu dibuka. Akhirnya saya jadi yang tadinya di belakang jadi yang pertama, bisa masuk lebih cepat, bisa check-in lebih cepat, dan bisa berangkat tepat waktu. Jadi Tony Robbins pernah mengatakan energy flows where attention goes. Hati-hati dengan energi yang Anda taruh, hati-hati dengan atensi, fokus yang Anda taruh, karena energi itu akan mengikuti. Begitu juga dengan keinginan kita untuk orang lain meminta maaf pada kita. Biasanya itu ada delay energinya. Dan kembali lagi, pendekatan dari berkembang bersama yang selalu kami berikan di book club dan sebagainya adalah yang mana besok kita akan membahas mengenai Akashic Record. Jadi ada 3. Kemarin sudah, apa itu Akashic Record. Dan besok kita akan, di Jumat besok kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan Akashic Record. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke terakhir itu, kita akan mengulik sedikit Akashic dari sisi vibrasi. Yang sebenarnya itu adalah bentuk dari kita tidak lagi berfungsi dari diri kita yang terbatas, yang finite. Karena kalau kita masih minta orang lain untuk minta maaf pada kita, itu adalah bentuk kita yang penuh label, kita yang tersakiti. Jadi labelnya kita tambah lagi, udah ada nama, jabatan, tanggal lahir di mana, anaknya siapa, itu kan labelnya udah banyak ya. Dan itu adalah yang membuat orang-orang itu agak yang menurut Buddha membuat orang-orang itu di kehidupan ini penuh dengan penderitaan akibat label yang dia punya kan. Ditambah lagi kalau kita masih menunggu orang lain untuk meminta maaf pada kita, artinya apa? Kita adalah korban. Labelnya ditambah lagi. Kita makin finite, makin terbatas. Artinya apa? Kita makin menderita.
Oleh karena itu, pilihan di tangan kita, pilihan di tangan teman-teman Anda yang sedang bergerak. Aku adalah korban di kehidupan ini. Tolong ingatkan kepada mereka bahwa bagaimana jika tidak perlu menunggu minta maaf dari orang, melainkan terima semua sensasi emosi yang sedang kamu alami, akui, validasi, duduk bareng-bareng, dan lihat apa yang bakal terjadi. Apakah kamu masih menunggu orang tersebut untuk minta maaf padamu, atau kamu akan lebih mudah untuk melanjutkan perjalanan hidupmu, karena orang yang menyakitimu itu sebenarnya bukan mencelakakanmu, tapi memfasilitasimu untuk naik ke level yang berikutnya. Karena itu tadi, kita sejatinya, infinite being, itu akan mencintai semua orang. Tolong dicek energinya. Infinite being, itu akan mencintai semua orang. Tapi finite being, akan membunuh semua orang. Gue pingin sebel sama orang gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Paling tidak, kita menyadari, oh kalau aku mencintai semua orang, walaupun apapun perlakuan orang tersebut kepada diriku, aku sedang mengakses my infinite being. Oh begini tuh rasanya menjadi manusia yang tidak punya batas ini, terhubung semuanya dengan semesta. Oh rasanya seperti ini ya. Ini gue tahu nih orangnya menyebalkan, tapi kok aku ngelihat dia itu kayak terharu. Karena aku nggak akan mungkin tertarik dan sayang kepada diriku kalau aku nggak dicemooh sama nih orang, kalau aku nggak dihakimi sama nih orang, kalau aku nggak dibohongin sama nih orang. Thank you ya, thank you ya. Gitu. Itu dapat dipastikan Anda sedang mengakses diri Anda dari sisi yang fine. Tapi kalau gila nih orangnya, gue nggak ngapa-ngapain, gue lagi asik berkarya, tapi diomongin terus sama nih orang gitu ya, dicari itu sertifikasinya apa sih gitu. Misalnya saya nggak tahu, mungkin ada yang sedang diulik-ulik nih, dan Anda tertrigger, artinya Anda sedang mengakses your finite being. Jadi, dan tenang saja, kalau kita temukan lagi kenapa kita tidak perlu memaafkan orang yang sedang menyakiti kita? Karena orang yang sedang menyakiti kita, yang mereka sedang sakiti itu siapa sih sebenarnya? Enak banget nih energi. Thank you. Siapa yang kirim ini? Orang yang menyakiti kita, itu yang disakiti siapa sih sebenarnya? Yang disakiti adalah ego kita, label kita gitu. Pendapat yang kita punya terhadap diri kita, yang bukan kita yang sejatinya. Jadi kalau orang-orang tersebut nyenggol-nyenggol kita, ya saya thank you. Karena diingetin, oh aku masih tersinggung ya. Berarti aku masih megangin si label ini. Thank you ya. Thank you ya yang udah nyakitin aku lepas nih. Yang satu. Akhirnya Anda lepas satu. Lepas satu. Akhirnya Anda akan bisa terbang lebih tinggi. Karena kita sejatinya adalah infinite being, yang membuat kita tuh kayak terbenam semakin dalam adalah label-label yang kita punya mengenai siapa diri kita. Itu kenapa hati-hati dengan I am. Setelah I am, titik-titik apa? I'm a victim. Anda makin mengkeret. Ingatkan, kalau Anda bukan victim, melainkan I am infinite being. Aku adalah makhluk spiritual, aku adalah energi. Oke, itu adalah sedikit teori. Kira-kira dari meditasi, teori, pertanyaannya apa yang muncul, energi apa yang saya bisa menjadi tanpa penghakiman sehingga Anda lebih tahu keputusan apa yang mau Anda ambil untuk taking action di kehidupan Anda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa kira-kira yang muncul?